Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Economic Lounge BTC dan masih bersama Bapak Eko Putro Sanjoyo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Ivanovic, Sosiologi IPB, dan juga Wahyudi Anggoro Hadi, Kepala Desa dari Panggung Harjo. Ya Pak, tadi saya tanya bahwa sebenarnya masyarakat sendiri supaya juga bisa mengontrol, tidak hanya dari BPKP atau BPK, tapi masyarakat di daerah itu harusnya juga bisa mengontrol. Nah, bagaimana mekanisme kontrol bagi masyarakat tadi selain ada telepon, tapi bagaimana supaya juga kepala desanya bisa terkontrol dari sisi penggunaan, atau kalau ada hal yang nggak benar, masyarakatnya bisa kasih kritik, Pak? Ya, awalnya memang saya merasa di awal-awal dana desa ini waktu kunjungan masyarakat kurang mengetahui adanya dana desa. Karena kurang mengetahui tentunya mekanisme kontrolnya tidak ada. Makanya saya terima kasih kepada media dan semua pihak yang mensosialisasikan sekarang, sehingga masyarakat sekarang aware tentang dana desa. Nah, tentunya dengan aware itu masyarakat semua berpartisipasi dalam musdes. Kemudian kalau misalnya ada indikasi penyelewengan, masyarakat tuh berani untuk bicara dengan media gitu. Kemudian kebetulan juga media sangat menyoroti dana desa. Awal-awalnya gaduh, tapi sekarang jadinya bisa menjadi lebih baik. Jadi sekarang sudah mekanismenya sudah lebih baik ya untuk kontrol ya. Iya Pak Ivan, kalau kita lihat dana desa terutama di Indonesia Timur nih, ini kan masih sebagian besar kendala ya. Kalau di Jawa rasa-rasanya kepala desanya sudah lebih baik. Nah, bagaimana sih sebaiknya memang untuk luar Jawa supaya juga kan ada pendampingan segala macam, tapi bisa ke depan tuh bisa jadi lebih baik gitu dibandingkan yang sekarang Jawa sudah mulai lebih baik. Ya memang ada beberapa pola. Misalnya dilihat dari APBDes ya, yang sekarang terkumpul 93% itu, ternyata persentase dana untuk pemerintah desa itu jauh lebih banyak di Jawa daripada di luar Jawa. Artinya apa, di luar Jawa ternyata lebih banyak untuk pengeluaran itu untuk pembangunan ternyata. Oh gitu, daripada untuk gitu ya? Rata-rata nasionalnya sih 30% Bu, sesuai dengan surat edaran Kemendagri, masih klop lah bahwa 70% untuk pemberdayaan dan pembangunan. Tapi di luar Jawa itu pembangunan ya, masih pembangunan ya. Banyak, Tapi memang dari sisi pertanggungjawaban kepala desanya gimana? Apakah saya lihat tuh ada di salah satu YouTube gitu ya, masih kurang paham sehingga uang cashnya dibawa ke desa gitu. Nah ini gimana itu, seperti apa mekanisme? Tahun-tahun awal itu. Tapi yang menarik gini Bu, jadi di samping di luar Jawa itu lebih banyak untuk pembangunan ya, itu ternyata mereka menggunakannya itu di antara pembangunan itu yang pemberdayaan juga mulai lebih banyak. Oh gitu, jadi sekarang artinya bahwa nggak perlu khawatir, di luar Jawa pun sudah mulai lebih baik dalam penggunaan begitu. Ya. Oke. Dan ini Bu, sorry saya agak desa-desa yang terindikasi korupsi itu ternyata dari APBDes-nya memang menulisnya tidak rinci Bu. Sebetulnya kan bisa sampai mata anggarannya kan bisa dibuat sampai 6 digit itu. Nah dia hanya 2 gitu. Jadi memang kalau kita sebut gelondongan, sebetulnya itu sudah tanda-tanda bahwa kemungkinan untuk korupsinya penyalahgunaan gitu ya. Jadi masih ada, tetapi relatif sudah lebih kecil. Tapi sekarang kan kita libatkan juga Babim Kamtipmas dari kepolisian yang ada di setiap desa. Jadi kasus-kasus itu menurun drastis, walaupun awalnya ada penolakan karena ada ketakutan, ada abuse. Tapi ternyata komitmen kepolisian kuat dan sudah mulai menurun ya, dan itu kita lihat dari hasil BPK sekarang sudah jauh lebih baik ya. Ya Pak Wahyudi, kalau dana desa sendiri di tempat Bapak itu alokasinya untuk apa saja yang sekarang sudah dilakukan selama 3 tahun? Misalnya kalau kita lihat kan ada BUMDes, kemudian juga kalau saya lihat Bapak di sana bikin yang namanya ada tanah Pemda Bapak gunakan ya untuk orang berjualan gitu. Nah itu seperti apa penggunaannya? Jadi yang pertama kita senantiasa merujuk pada SKP Menteri ya, terkait dengan penggunaan dana desa dan lain sebagainya. Jadi 70% lebih ke infrastruktur, 30% ke pemberdayaan, terus kemudian kita juga mengacu pada prioritas penggunaan dana desa. Kalau tahun kemarin di sarana olahraga desa kita membangun paling tidak ada 8 lapangan yang kemudian harapannya menjadi ruang sosial, terus kemudian ada telaga desa juga yang kita bangun dan lain sebagainya, termasuk BUMDes. BUMDes sebenarnya sejak tahun 2015 kita incas. Sudah mulai juga di sana ya. Jadi memang itu dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan ya. Jadi tidak selalu infrastruktur juga, tapi setiap tahun ada selalu berdasarkan musyawarah tadi ya. Salah satunya itu, jadi musyawarah menjadi salah acuan utama, walaupun tetap kita merujuk pada
prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh kementerian. Ya. Nah kalau kita lihat kan perencanaan itu nggak bisa jangka pendek Pak, jangka panjang. Nah bagaimana bisa mematchkan Bapak antara bupati atau kabupaten dengan desa sehingga nanti sampai provinsi dan negara gitu loh. Nah sehingga tidak terpecah-pecah. Nah itu apa yang menjadi acuan supaya menyatu? RPJMD maupun jadi antara rencana pembangunan menengah daerah dan rencana pembangunan menengah desa itu senantiasa dilakukan sinkronisasi. Ada forum tahunan yang dilakukan di kabupaten dalam rangka untuk melakukan sinkronisasi kegiatan. Beberapa kali kita diundang oleh kabupaten untuk kemudian memasukkan beberapa prioritas nasional terkait dengan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya untuk bisa dimasukkan ke APBDes yang salah satu sumber pendanaannya adalah dari dana desa. Gitu. Jadi sinkronisasi program menjadi salah satu kegiatan rutin dan itu dirasakan ya. Lalu bagaimana Bapak bekerja sama dengan desa-desa lain? Karena kalau kita melihat kan kadang-kadang ada egosentris ya terhadap daerah atau kepala daerah. Oh ini batasan saya, itu batasan Anda gitu. Sehingga saya lihat ada di satu desa di sana itu merasa bahwa itu bukan urusan saya. Jadi akhirnya tidak terbengkalai. Nah ini gimana hubungan kerjasama dengan desa lain? Jadi ada mekanisme kerjasama antar desa yang dikelola oleh satu badan namanya Badan Kerjasama Antar Desa. Itu ya musdes bersama antara dua desa menentukan wilayah kerjasamanya seperti apa. Baik itu pengelolaan aset maupun dalam rangka untuk bersama-sama mengembangkan kawasan perdesaan. Oh itu jalan ya untuk kerjasama seperti itu ya. Oke. Ya Pak Eko, ini sekarang kan lagi rame tahun ini adalah pemerintah khususnya Pak Jokowi mengatakan 30% dana desa harus untuk padat karya. Nah sejauh mana memang padat karya ini bisa dimanfaatkan melalui dana desa? Karena kita kadang-kadang suka khawatir jangan-jangan kalau katanya padat karya itu cuma bagi-bagi duit gitu. Nah, apa sebenarnya padat karya yang sudah dilakukan melalui dana desa ini? Sebetulnya begini, kenapa Presiden mensyaratkan harus padat karya? Dari awalnya dana desa memang diharapkan sudah dilakukan secara padat karya. Cuman kenyataannya di masa yang lalu masih ada pekerjaan-pekerjaan dana desa yang dilakukan dengan menggunakan kontraktor. Karena ada peraturan LKPP waktu itu yang mensyaratkan proyek lebih dari 200 juta itu tidak boleh menggunakan swaklola. Jadi harus pakai kontraktor. Nah, tapi itu sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, aturannya dirubah dan ada SKB 4 Menteri yang menyatakan bahwa dana desa wajib dilakukan secara swaklola dan 30% harus dilakukan dibayarkan untuk membayar upah. Oke, 30%. Kenapa? Karena banyak di masa lalu juga masyarakat yang gotong royong. Nah, idenya dari dana desa itu kan juga meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, kalau dari 60 triliun itu 13% kan dana desa ada 18 triliun kan. Kalau impactnya bisa 5 kali ke daya beli, berarti diharapkan dengan 18 triliun bisa menimbulkan daya beli 90 triliun di desa-desa. Oke, itu ya harapannya seperti itu ya. Nah, Pak Ivanovic, hasil dari padat karya kan udah mulai berjalan ya dari Januari itu ya. Kalau Anda lihat ini nanti apa tadi dikatakan bisa 90 triliun terhadap paling nggak penghasilan dan itu multiplier efek terhadap daya beli lah paling nggak gitu. Gimana dalam kondisi sekarang ini dalam berapa bulan ini sudah berjalan ataukah memang masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan? Kita belum punya datanya ya, tapi yang menarik begini Bu. Dari tahun 2014 ke 2015 itu pengeluaran pendapatan tapi hitungannya pengeluaran per kapita per bulan. Jadi per kapita tapi dari pengeluaran ya hitungannya ya. Di desa itu meningkat dari sekitar 400.000 menjadi 700.000. Nah itu memang naik turun di situ sampai sekarang ini. Jadi artinya bahwa ini sebenarnya sudah paling tidak terlihat lah ya dengan penghasilan yang mulai meningkat gitu ya. Tapi apakah tidak mengalami kesulitan ketika ada SKB 4 Menteri Pak? Siapa nih tanggung jawabnya gitu? Oh di SKB-nya jelas kok. Oh jadi ini tanggung jawab misalnya. Justru itu untuk menghindari masing-masing kementerian tidak bikin peraturan yang tumpang tindih. Jadi misalnya kalau jalan misalnya itu adalah PU yang mengerjakan tapi dananya menggunakan dana desa begitu? Bukan. Jadi jalan PU sama jalan desa beda. Karena jalan tuh ada jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi. Kalau PU yang jalan nasional. Jadi nah, sekarang kalau jalan desanya relatif udah pada bagus Bu. Tinggal jalan kabupaten sama provinsinya yang masalah. Justru itu yang masalah ya. Pak Wahyudi, kalau di dalam kenyataannya untuk padat karya di tempat Bapak seperti apa penggunaannya dalam Januari sampai April inilah paling tidak yang sudah mulai. Jadi di beberapa desa kendala yang dirasakan adalah kebijakannya agak telat sehingga
penyusunan APBD sudah ditetapkan, kebijakan baru turun, sehingga ada beberapa desa yang kebijakan PKT ini, padat karya tunai ini baru akan dilaksanakan setelah adanya mekanisme APBDes perubahan. Jadi mungkin nunggu APBDes perubahan semester, dulu ya. di semester 2 mungkin akan dilakukan. Kalau di Pangguarjo sih itu sudah kita lakukan. Oh, udah mulai jalannya. Apa Pak yang sudah dilakukan melalui padat karya itu? Kita melakukan pembangunan talut yang ada di beberapa pedukuhan, di beberapa lokasi itu. Jadi itu kita laksanakan yang jelas swakelola, karena secara prinsip pelaksanaan APBD ya secara prinsipnya swakelola, kita tidak mungkin menggunakan pihak ketiga dan lain sebagainya. Yang kemudian di desa-desa itu warga masyarakat yang relatif nganggur dan lain sebagainya itu kita dorong untuk terlibat dalam proses-proses itu. Gitu. Walaupun juga di beberapa daerah yang terutama yang suburban, di mana keberadaan tenaga itu agak sulit, juga menjadi salah satu permasalahan gitu kan. Oh gitu. Ya, karena untuk mencari orang-orang yang harus bawa dari tempat lain gitu harus ya. Bawa dari tempat lain. Agak dilema. Itu kasus rata-rata seperti itu ya kalau yang suburban ya. Tenaga kerja yang terutama yang suburban. Iya, iya. Nah, kalau kita lihat di desa kebanyakan kan sektor pertanian nih yang jadi masalah ya. Mereka miskin, kemudian kurang daya belinya gitu. Nah, ketika dengan pemberdayaan ini apakah mereka mau mendaftar atau gimana mekanismenya dalam menggunakan padat karya ini, Pak? Ya, yang selama ini tidak terserap oleh lapangan kerja yang tersedia di desa ya. Jadi itu datanya ada ya, Pak? Bapak lengkap? Kalau di Pangguarjo lengkap, gitu. Tapi di beberapa daerah yang lain yang datanya belum kan juga kita belum tahu juga. Belum tahu ya. Tapi yang jelas padat karya tunai itu menyediakan satu lapangan pekerjaan baru bagi yang selama ini tidak tertampung oleh pekerjaan yang sudah ada. Oke. Jadi itu membantu ya sebenarnya untuk itu ya. Karena di desa-desa di sektor pertanian itu mereka kerja pada saat musim tanam. Dan musim panen. In between-nya kosong ya. Nah, ini yang diisi yang diisi dengan program padat karya itu. Oke, jadi ini benar-benar untuk meningkatkan pendapatan dari sisi yang kemiskinan tadi ya. Ya, Pak Ivanovic, kalau kita lihat di dalam padat karya itu seringkali problemnya adalah data orang miskin ya kan. Kita bisa menggunakan data TP2NK atau yang lainnya. Nah, ini bagaimana supaya kita bisa memastikan, atau BKKBN yang sekarang juga sebenarnya datanya cukup bagus ya. Ini gimana cara pendataan supaya lebih sesuai dengan kebutuhan gitu. Sebetulnya ada persoalan antara data survei yang kemudian kita ketahui ada jumlah tapi nasional itu dengan ketika mencari orang miskin di lapangan ini yang kemudian jadi antara data dengan kenyataan gitu ya. Iya. Tapi salah satu caranya memang kita ambil yang data keluarga miskin itu, lapangan itu lebih banyak dari data sampel nasional. Justru bagusnya dana desa itu karena dikelola oleh masyarakat desa, Bu. Kita nggak menggunakan data dari pusat, karena masyarakat desa udah tahu mana orang miskin di daerahnya. Kalau kita menggunakan data dari pusat itu yang banyak missnya jadi. Lebih bagus begitu itu ya. Oke, nah di dalam padat karya ini apakah hanya sesaat, apakah memang ke depan ini memang salah satunya dana desa itu wajib untuk padat karya Pak ke depannya ini? Sampai saat ini saya lihat dana desa masih diperlukan untuk wajib padat karya. Karena proyek dana desa anyway masih harus ada yang mengerjakan. Betul. Nah, filosofinya dana desa tuh uang tuh harus sebanyak-banyaknya diputar di desa sehingga memberikan efek daya beli di desa yang lebih besar. Oke. Nah, sekarang kita lihat salah satu dana desa itu kalau dilihat dari kementerian tuh ada Prukades, ya, ada BUMDes, kemudian ada Embung, satu lagi adalah sarana desa gitu ya. Nah, salah satunya yang kita lihat adalah melihat dari BUMDes ya. BUMDes ini adalah salah satu badan usaha milik desa yang untuk mengelola ya salah satu keuangannya sebagian ya, tidak sebagian besar ya. Nah, ini kan salah satunya ada pemberdayaan. Jadi kalau kita lihat yang padat karya ini adalah yang orang nggak punya kerjaan, orang miskin harus diberdayakan, tapi ada BUMDes yang untuk pola kemitraan. Nah, salah satunya kalau tidak salah saya dengar ada 200 MOU yang sudah dilakukan antara daerah, betul, dengan perusahaan, tapi salah satunya melalui BUMDes. Nah, BUMDes dulu deh Pak, gimana nih BUMDes ini sekarang ini seperti apa? Memang diciptakan ataukah memang dipaksa untuk ada, atau memang ini menjadi bagus sebagai sarana? Jadi begini Bu, pemerintah sih berharap dana desa ini diharapkan cuma sebagai stimulus saja. Diharapkan desa mempunyai pendapatan sendiri, yaitu dari BUMDesnya. Nah, banyak desa-desa yang kreatif itu BUMDesnya juga pendapatannya lebih besar dari dana desanya. Tapi persoalannya tidak semua desa mempunyai sumber daya manusia kayak di Panggung Harjo, kayak Pak Wahyudi, yang mampu mengelola
Nah, jadi dari 30 sekarang udah 39.000 BUMDes. Oke, 39.000 itu yang ya. untung mungkin baru 5.000-an BUMDes. Gitu. Nah, karenanya pemerintah juga membentuk PT Mitra BUMDes Nusantara yang dikelola oleh BUMN yang tujuannya untuk mendampingi BUMDes-BUMDes. Tapi itu pun perlu waktu untuk mencapai hampir 75.000 desa. Nah, kalau kita lihat kenapa desa-desa itu miskin? Karena desa-desa itu rata-rata ada masalah di akses pasar. Oke, pasar ya justru Pasar. ya. Oke. Nah, 82% desa kita di sektor pertanian. Jadi kita kebanyakan bicara supply side-nya ya, tidak bicara demand side gitu ya. Sehingga pada saat panen tidak jarang harganya lebih rendah daripada biaya produksinya. Nah, itu menyebabkan jadi masyarakat desa menjadi berisiko tinggi sehingga sulit mendapatkan akses perbankan. Nah, dari situ makanya kita kelompokkan dalam model Prukades atau klaster ekonomi desa, di mana kita minta bupati, karena desa itu size-nya terlalu kecil kalau di Jawa, menentukan fokusnya apa. Nanti kita linkkan dengan 19 kementerian terkait, karena 19 kementerian terkait itu punya program di desa yang besarnya 560 triliun. Oh, jadi masing-masing punya kayak Kementerian anggaran Pertanian, ya. Kementerian PU itu ada di pertanian, di desa juga kan. Supaya sinkron ya, Nah, kalau duduk enggak sama-sama membentuk satu klaster yang besar, kita linkkan juga dengan dunia usaha dan perbankan. Oke. Sebagai contoh, Kabupaten Sumba Timur. Itu daerahnya tandus, dalam 1 tahun hanya 3 bulan ada air. Nah, itu akan sulit kalau desanya sendiri secara swadaya walaupun dengan dana desa untuk itu. Nah, kawasan perdesaan tersebut kita linkkan, mereka membentuk perkebunan tebu, kita bekerja sama dengan satu perusahaan swasta, mereka membentuk embung airnya, Kementerian Pertanian membantu memberikan kayak semacam bibit atau mungkin traktor atau yang diperlukan. Jadi masing-masing sesuai dengan BUMN memberikan bantuan dalam bentuk pelabuhan, karena butuh pelabuhan, karena itu besar 10.000 hektar. Nanti pada tahun 2019 diperkirakan menghasilkan 150.000 ton gula. Dan itu dengan model itu masyarakat bisa mendapatkan pendapatan 85 juta jadi per tahun. lebih meningkat dibandingkan sebelumnya ya. Karena ada jaminan pasca panennya, karena skalanya besar, kosnya lebih kecil, masyarakat juga senang, pengusaha juga bisa invest. Jadi bicara demand side dulu ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Ya pemirsa, tetaplah di Economics Lounge with IC. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.